Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Salam sehat dan semangat. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Virus corona masih ada di sekitar kita loh. Ingat selalu 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sobat inspirasi belajar semuanya, hari ini kita akan membahas zat adiktif. Zat adiktif itu apa ya? Sebelum mengetahui apa itu zat adiktif, mari kita pengamatan diri sendiri yuk. Ayo, siapa yang pernah terpapar asap rokok? Tentu rasanya tidak enak bukan? Dan membuat dada terasa sesak. Mengapa demikian ya? Dr. Venita Antonius dalam website alodokter.com mengemukakan asap rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya, diantaranya berbahaya untuk tubuh. Dan bila terisap asap rokok dan bahan kimia tersebut akan mengiritasi dinding sel permukaan lapisan saluran nafas paru, bahkan dapat merusak kelenturan alveolus. Seperti halnya daging yang diasapi, lama-kelamaan akan kering dan terbakar. Demikianlah sel dinding saluran napas dan alveolus. Paparan asap rokok, asap polusi yang mengandung banyak bahan kimia dan radikal bebas menyebabkan kerusakan sel yang tidak dapat diregenerasi menjadi kembali seperti semula. Hal ini tidak terjadi secara singkat atau sekejap loh. Hal ini terjadi akibat paparan terus-menerus atau sering dan dalam jangka waktu yang lama. Penyakit paru yang diakibatkan asap rokok seperti bronkitis kronis, mudah terserang infeksi tenggorokan atau paru akibat kerusakan lapisan saluran nafas, asma, penyakit paru obstruktif kronis, kanker tenggorokan, kanker paru. Penyakit ini tidak hanya dapat terjadi pada sang perokok, namun dapat terjadi pada orang lain yang menghirup asap tersebut atau disebut perokok pasif. Apa sih hubungan rokok dengan zat adiktif? Yuk bersemangat menyimak videonya sampai selesai ya. Mari kita mulai dengan pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Zat adiktif yang berasal dari tanaman dan memiliki fungsi obat disebut sebagai narkotika. Narkoba adalah narkotika dan obat berbahaya. Nah, contoh zat adiktif itu apa saja sih? Yang pertama adalah ganja. Ganja disebut juga marijuana karena dibuat dari tanaman marijuana atau nama ilmiahnya Cannabis sativa. Bagian daun, bunga, biji, dan ranting muda. Ganja merupakan zat adiktif narkotika. Ganja digunakan dalam bentuk rokok kelintingan atau campuran tembakau. Gejala-gejala penyalahgunaan ganja yaitu gembira dan tertawa tanpa sebab, santai dan lemah, bicara sendiri, menguap atau mengantuk tetapi susah tidur, mata merah, pengendalian diri menurun, dan tidak tahan terhadap cahaya. Yang kedua adalah kokain. Kokain juga termasuk jenis narkotika, diperoleh dari hasil ekstraksi daun tanaman koka atau Erythrocylum coca. Kokain dipakai sebagai zat pembius atau anestetik dengan efek samping merangsang jaringan otak bagian sentral. Penyalahgunaan kokain menimbulkan gejala suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, denyut jantung meningkat, demam, perut nyeri, mual, muntah. Overdosis kokain dapat menyebabkan kematian.
Yang ketiga adalah opium. Opium merupakan zat adiktif narkotika, disebut juga sebagai candu, heroin, putau, dan morfin. Opium diambil dari getah buah Papaver somniferum. Morfin pertama kali digunakan pada tahun 1905 oleh tentara untuk menghilangkan rasa sakit karena luka. Setelah itu, banyak tentara yang mengalami ketergantungan atau adiksi. Morfin juga digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker. Overdosis morfin dapat menyebabkan kematian. Yang keempat adalah obat penenang atau hipnotika atau obat tidur adalah zat-zat yang dalam dosis terapi diperuntukkan meningkatkan keinginan untuk tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Umumnya, obat ini diberikan pada malam hari. Bila zat-zat ini diberikan pada siang hari dalam dosis yang lebih rendah, bertujuan menenangkan, maka dinamakan sedatif. Yang kelima adalah alkohol. Alkohol yang dikonsumsi manusia adalah cairan yang mengandung zat etanol atau etil alkohol. Etanol juga berfungsi sebagai bahan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran, kompres penurun panas, dan sterilisasi luka. Alkohol yang diminum digolongkan sebagai nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif karena mempunyai sifat menenangkan sistem saraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seseorang, mengubah suasana hati dan perasaan. Yang keenam, nikotin. Nikotin adalah salah satu zat yang terdapat dalam daun tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum. Nikotin dalam tembakau bersifat merangsang jantung dan sistem saraf. Penyalahgunaannya, selain gangguan pada paru-paru, juga menimbulkan gangguan jantung, gejala ketagihan berupa pusing, gelisah, cemas, sulit tidur, gemetar, atau lelah. Nikotin inilah yang menjadi salah satu bahan dasar rokok. Mengerikan ya Sobat Inspirasi Belajar? Mari budayakan hidup sehat dengan menghindari zat-zat yang membahayakan tubuh. Bagaimana materi belajar kali ini? Yuk tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Cukup sekian ya video kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.